Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat olehnya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dede Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan, dan juga yang terhormat teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari Kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi bermain sambil menolong atau P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide. Di sini saya bersama dua teman saya atau dua rekan saya. Saya sendiri Putri Nora Syifa Aryana Herawati dengan NPM 232151093. Lalu ada teman saya Dini Astriani dengan NPM 232151073. Lalu ada Adinda Amelia Agustin dengan NPM 232151090. Langsung saja saya akan membacakan table of content. Boleh di next. Di sini ada poin-poin yang akan kami bahas, di mana yang pertama ada pengertian 3K, lalu pedoman P3K, alat yang digunakan, jenis-jenis P3K, bidai, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pematerian yang pertama, yaitu pengertian yang akan saya sampaikan. Next slide. Baik, pengertian dari pertolongan pertama adalah tindakan atau upaya menyelamatkan nyawa korban kecelakaan dengan cepat dan tepat untuk mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk, menunjang penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit, takut, dan juga mencegah infeksi. Tindakan ini dilakukan sebelum tenaga medis datang atau sebelum dirujuk ke rumah sakit. Jadi pertolongan pertama ini itu dilakukan ketika kita dalam situasi darurat gitu. Jadi selain kita melakukan pertolongan pertama, yang kita lakukan pertama kali itu adalah menghubungi pihak rumah sakit atau ambulans seperti tenaga medis yang seperti itu ya. Nah, setelah menghubungi itu, barulah kita melakukan pertolongan pertama untuk mencegah kematian, cacat yang lebih berat. Nah, seperti itu. Boleh next saja. Lalu materi yang kedua yaitu pedoman P3K. Di sini ada 5 pedoman, di mana yang pertama adalah penolong mengamankan diri sendiri dahulu sebelum bertindak. Jadi kita itu sebelum menolong orang lain, kita juga harus mengerti gitu apa kondisi kita sendiri. Karena kan menolong orang lain itu harus dimaksimalkan. Nah, sementara ketika kita sedang sakit atau kita juga membutuhkan pertolongan, mana mungkin kita bisa melakukan pertolongan kepada orang lain secara maksimal. Jadi didahulukan kita sendiri gitu.
Nah, sebisa mungkin kita itu bisa melihat situasi gitu, situasi atau lingkungan yang aman gitu untuk korban agar tidak mengalami bahaya yang berlebihan lagi gitu. Jadi kita itu harus paham situasi aja gitu. Nah, yang ketiga yaitu tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu ada kecelakaan. Nah, di sini kita misalkan saja, misalnya kita itu ada orang atau ada korban gitu yang terkilir kakinya di mana di tempat tersebut itu ada lubang. Nah, lubang itu tidak terlihat. Nah, kita itu harus memberi tanda bahwa di situ itu ada lubang agar tidak terjadi agar tidak ada korban yang lain. Lalu yang keempat itu adalah usahakan menghubungi ambulans, rumah sakit, atau puskesmas terdekat. Seperti yang tadi telah disampaikan gitu. Sebelum kita melakukan pertolongan pertama, kita juga harus langsung menghubungi ambulans terlebih dahulu atau tenaga medis yang lebih paham gitu. Lalu yang terakhir adalah lakukan tindakan yang paling tepat terhadap korban. Nah, melakukan tindakan itu tidak semerta-merta melakukan tindakan misalnya terkilir, kita asal memijat saja, tetapi kita juga harus mempunyai ilmunya. Jadi, seorang penolong itu tidak asal-asalan melakukan pertolongan pertama gitu, harus mempunyai ilmunya terlebih dahulu. Boleh lanjut saja, next slide. Nah, di sini juga ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama atau ini itu yang alat-alat yang umum gitu atau yang harus ada. Yang pertama itu ada kain kasa bersih, lalu ada perban, ada kapas, plester instan, alkohol, dan juga kotak P3K. Di mana sebetulnya kain kasa, perban, kapas, dan plester instan alkohol itu sudah ada dalam kotak P3K, namun biasanya kotak P3K itu lebih komplit gitu, ada betadine yang kayak gitu ya. Tetapi jika kita misalnya ada di lingkungan alam atau misalnya sedang berada di hutan gitu, betadine itu sebetulnya bisa digantikan oleh oleh apa sih tumbuhan-tumbuhan herbal gitu. Nah, sedangkan kain kasa bersih itu biasanya memang harus ada gitu. Jadi ini itu poin intinya itu memang kain kasa, perban perban, kapas, plester instan dan juga alkohol. Sedangkan yang di dalam kotak P3K itu ada hal yang lain tapi masih bisa digantikan oleh obat-obat yang herbal yang lain gitu. Jadi bisa yang kain kasa itu biasanya tidak apa sih tidak ada penggantinya gitu. Lanjut saja next. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa di dalam kotak P3K itu ada sejenis betadine gitu. Nah, tetapi betadine itu bisa diganti oleh obat dan alat P3K tradisional seperti ada di sini itu ada daun sirih, di mana daun sirih itu memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi yang sering digunakan untuk menghentikan pendarahan dan mengobati infeksi. Lalu ada lidah buaya, di mana lidah buaya ini mengandung gel yang menenangkan kulit, sering digunakan untuk mengobati luka bakar, iritasi, dan juga mempercepat penyembuhan luka. Nah, yang ketiga ini ada kunyit, yang dimana kunyit ini itu mengandung kurkumin yang bersifat antiseptik juga dan antiinflamasi, seperti daun sirih yang digunakan untuk mengobati luka, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan. Lalu ada getah, di mana getah pepaya ini juga mengandung enzim papain yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi bekas luka juga. Lalu ada tempurung kelapa yang dapat digunakan untuk wadah air steril dalam membersihkan luka atau sebagai arang aktif untuk menyerap racun. Lalu ada batang daun pisang, di mana batang daun pisang ini sering digunakan sebagai perban alami untuk menutup luka dan mencegah infeksi.
Dan masih banyak lagi, namun biasanya memang ada 6 ini yang biasa digunakan dan mudah ditemukan gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis P3K yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda Amelia Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai materi jenis-jenis P3K. Namun sebelum itu, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar. Oke, lanjut saja. Di sini ada jenis-jenis P3K. Nah, jenis P3K yang pertama di sini ada P3K henti napas yang mana pertolongan pertama pada henti napas ini adalah dengan memberi napas buatan. Nah, langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan ini bisa dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban dibaringkan dengan posisi dagu menghadap ke atas. Kemudian, rahang ditarik sampai mulut terbuka, lalu penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan tutup hidung korban dengan menggunakan pipi. Atau jika dari mulut ke hidung dapat dengan cara menutup mulut korban, korban rapat-rapat, selanjutnya penolong menempelkan mulut ke hidung korban dan meniupnya. Kemudian tiup ke mulut atau ke hidung korban dengan catatan. Yang pertama, jika orang dewasa secara teratur ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Nah, jika anak-anak ditiupkan 20 kali setiap menit. Bisa dilihat di sini pada gambar. Lalu selanjutnya bisa next slide. Nah, di sini yang selanjutnya ada P3K henti jantung, yang mana pertolongan pertama dengan henti jantung ini bisa dengan pijat jantung setelah meraba dan merasakan tidak adanya denyut tadi. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan dalam posisi saling bertumpuk di bagian paling bawah dada penderita. Kemudian tekan dengan telapak tangan bawah sedalam kurang lebih 5 cm. Nah, selanjutnya ulangi tekanan itu dan lakukan dengan rasio 30:2, yaitu 30 kali pijat dan 2 kali tiupan napas buatan selama 5 siklus. Nah, bisa dilakukan seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya bisa di next lagi. Nah, yang selanjutnya di sini ada P3K untuk asma. Penyakit asma adalah suatu keadaan di mana saluran napas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu. Nah, rangsangan itu bisa berupa debu, serbuk sari, kotoran, dan lain sebagainya yang menyebabkan peradangan. Langkah-langkah pertolongan pertama untuk menangani asma adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah tempat yang sejuk dan aman, kemudian longgarkan pakaian agar tidak ketat, lalu posisikan penderita dalam keadaan setengah duduk atau sambil bersandar,
Dan terakhir, ciptakan suasana yang santai. Jadi, jangan panik. Kemudian selanjutnya di sini ada P3K untuk menangani pingsan. Nah, pingsan ini terjadi karena kurangnya aliran oksigen ke otak. Langkah-langkah pertolongan pertama dalam mengatasi pingsan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, baringkan dengan posisi kaki lebih tinggi, kemudian longgarkan pakaian korban, lalu usahakan ada cukup udara untuk dihirup, kemudian periksa cedera lainnya, barangkali si korban tersebut ada cedera, lalu beri selimut. Nah, setelah si korban sadar, beri larutan gula dan terakhir periksa nadi dan napas. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada P3K. Nah, pertolongan pertama untuk mengurangi shock dilakukan dengan cara yang pertama, menghentikan pendarahan, kedua, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran napas, ketiga, memberi napas buatan, keempat, usahakan untuk membaringkan dan menempatkan kakinya pada posisi yang lebih tinggi daripada kepala, kecuali apabila terdapat luka di kepalanya. Lalu selimuti tubuhnya agar hangat, tetapi jangan sampai terlalu panas. Dan yang terakhir, berikan minuman gula kepada penderita apabila penderita tersebut sudah benar-benar dalam keadaan sadar. Nah, P3K selanjutnya di sini ada P3K pendarahan. Langkah-langkah untuk pertolongan pertama pada pendarahan antara lain. Yang pertama, cuci tangan untuk mencegah infeksi. Kedua, tekan luka dengan kain bersih, tisu atau kasa. Ketiga, angkat luka sedikit ke atas lebih tinggi dari dada. Keempat, bersihkan luka dengan air dan sabun. Kelima, tutup luka dengan perban kedap air. Dan yang terakhir, oleskan sedikit salep antibiotik jika luka terlihat kotor. Selanjutnya, nah jenis P3K yang selanjutnya di sini ada luka bakar. Pertolongan pertama pada luka bakar bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, alirkan atau siram dengan air biasa atau air mengalir di bagian yang terbakar atau di bagian luka bakar itu sendiri. Kemudian, jika lukanya masih tahap pertama atau lukanya itu tidak sampai melepuh, lakukan menyiram air tersebut hingga rasa sakitnya itu hilang. Namun, jika lukanya sudah melepuh, bawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya P3K yang selanjutnya yaitu luka memar. Tindakan yang dilakukan pada luka memar atau lecet yang bengkak adalah sebagai berikut. Yang pertama, diistirahatkan, kemudian dikompres dengan air es, lalu lakukan kompresi dan tinggikan bagian yang memar atau bengkak itu agar si bengkaknya itu berkurang. Selanjutnya, nah P3K yang selanjutnya di sini ada mimisan. Pertolongan pertama pada mimisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, duduk tegak dan condongkan tubuh ke depan. Kedua, jepit hidung selama kurang lebih 10-15 menit. Lalu selanjutnya bernapas melalui mulut dan kemudian kompres hidung dengan kompres dingin. Lalu P3K yang terakhir di sini ada patah tulang. Langkah-langkah pertolongan pertama pada patah tulang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan gerakan tulang yang patah. Kemudian hentikan pendarahan jika ada. Lalu selanjutnya gunakan penyangga atau splint untuk menstabilkan tulang. Lalu kompres dengan es untuk mengurangi bengkak. Selanjutnya jangan mencoba meluruskan tulang itu sendiri. Dan yang terakhir, segera cari bantuan medis. Oke, mungkin barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Adinda Amelia Agustin yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja dilanjut oleh rekan saya Deni Astriani yang akan menyampaikan terkait bidai. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi tentang bidai. Yang pertama yaitu pengertian bidai. Pengertian bidai yaitu adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan atau fiksasi kedudukan tulang yang patah. Tujuannya yaitu untuk mencegah pergerakan tulang yang patah. Nah, syarat dari bidai yaitu yang pertama adalah Mohon maaf, itu suaranya ke mute. eh, syaratnya yaitu yang pertama yaitu harus mempertahankan kedudukan dua sendi tulang di dekat tulang yang patah, dan yang kedua yaitu tidak boleh terlalu ketat karena bisa merusak jaringan tubuh. Hmm. Selanjutnya yaitu alat bidai. Yang pertama adalah anggota badan sendiri atau anggota badan yang akan kita bidai. Yang kedua yaitu papan, bambu atau dahan. Yang ketiga yaitu karton, majalah atau kain. Dan yang keempat adalah bantal, guling, dan selimut. Dan yang keempat adalah air splint. Air splint adalah alat medis yang digunakan untuk melindungi bagian tubuh yang mengalami cedera, terutama patah tulang, dengan menggunakan penumpang angin atau udara dalam plastik yang mudah disesuaikan dengan bagian tubuh yang cedera. Yang terakhir yaitu vakum matras. Vakum matras adalah alat kesehatan yang digunakan untuk imobilisasi pasien terutama pada kasus trauma tulang belakang, panggul, atau ekstremitas, dan juga untuk transportasi manual pasien dalam jarak dekat. Selanjutnya yaitu jenis dan cara pembidaian. Nah, di sini terlihat bidai dengan kain segitiga atau mitela. Mohon maaf karena kita kekurangan apa sih bahan untuk alat peraganya, jadi bisa dilihat pada gambar ya, kain segitiga atau mitila ini sebagai alat untuk menggendong anggota badan atas atau tangan jika terluka atau cedera. Nah, fiksasi dengan kain segitiga atau mitela untuk menahan sendi-sendi bahu yang terluka atau cedera tulang. Nah, seperti kita terlihat, jadi kita tuh dibidai gitu pada tangannya menggunakan kain. Selanjutnya yaitu cara memakai bidai untuk melindungi luka atau cedera pada lengan atas. Di sini terlihat ada pada gambar tuh ada kayak seperti karton atau bambu untuk penyangga. Jadi setelah disangga tuh jadi biar nggak geser lagi gitu tulangnya. Ini langkah-langkahnya. Atau bisa nanti kalian lihat di www.ensiklopedia Pramuka ya, di Google itu ada. Terus selanjutnya ini bidai dengan kain segitiga atau metela. Ini bidai yang untuk patah tulang, tulang lengan bawah atau pergelangan tangan. Buat seperti ini. Terus selanjutnya di sini ada 3 buah kain segitiga yang digunakan untuk fiksasi tulang iga yang patah. Jadi kain metelanya tuh digunakan untuk di bagian area rusuk di area dada. Terus selanjutnya ini cara memasang bidai untuk melindungi luka atau cedera pada tulang. Ini di sini terlihat ada bidai untuk jari tulang yang pecah pada tangan. Terus ada bidai untuk tulang tungkai. Terus di sini ada bidai untuk patah tulang sendi lutut. Selanjutnya ini cara memasang bidai untuk melindungi luka atau cedera pada patah tulang paha. Terlihat di sini ada papan. Sini ada papan. Terus menggunakan kain untuk menyambung-nyambungkannya, jadi biar tidak tergeser kembali tulangnya. Terus ini untuk cara fiksasi cedera pada patah tulang pinggul. Terlihat di sini kain, ada kain serta papan. Dan yang terakhir yaitu cara untuk fiksasi cedera pada tulang punggung.
menggunakan dua buah papan yang dibikin sedemikian rupa. Terus di sini ada itunya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dini Astriani yang telah menyampaikan materinya, sekaligus itu materi yang terakhir dari kami, dari kelompok kami, kelompok 7. Nah, baik di sini izinkan saya sebagai moderator untuk menarik kesimpulan di mana pertolongan pertama merupakan cara mencoba membantu dan mengobati sementara korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih lengkap dari dokter. Nah, tujuan pertolongan pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, mencegah kecacatan yang lebih serius, atau mencegah penyakit menjadi lebih buruk. Lalu, untuk mendukung pemulihan dengan mengurangi rasa sakit, ketakutan, dan mencegah infeksi. Nah, tanaman tradisional yang dapat digunakan untuk melakukan pertolongan pertama sebagai antiseptik. Nah, melakukan pertolongan pertama didasari ilmunya, tidak boleh sembarang melakukan praktek. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga materinya tersampaikan dengan jelas kepada teman-teman semua yang menonton presentasi ini. Mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.